warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita ke Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka belajar bersama terkait dengan budaya positif yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh rekan kita dari calon guru penggerak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin menyampaikan susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Sugeng Santoso. Kemudian yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Marilah kita sama-sama membuka kegiatan pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan calon guru penggerak bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Sugeng Santoso. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman, yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi dan teman-teman penyaji atau narasumber atau calon guru penggerak yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan kegiatan PNM. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ajaran-ajaran kepada kita. Mudah-mudahan kita insya Allah termasuk atau tergolong orang-orang yang nanti mendapat syafaatnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf kami mewakili kepala sekolah karena beliau hari ini ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mohon maaf kepada teman-teman calon guru penggerak ya. Jadi hari ini monggo ini mari kita bersama-sama memberikan support kepada teman-teman kita yang lagi proses. Mudah-mudahan nanti lancar sampai lulus menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada dua kegiatan. Maka dari itu kami minta kepada teman-teman yang akan menyampaikan diseminasi. Diseminasi ini di sini dilihat itu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Berarti
kalau kita melihat manfaatnya ini sangat baik untuk kita semua, karena nanti yang disampaikan oleh teman-teman kita itu sangat, ya kalau dilihat dari pengertiannya berarti nanti ada imbas kepada kita, mudah-mudahan kita juga nanti bisa mengikutinya. Monggo dilaksanakan dengan semestinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Santoso yang sudah memberikan sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah. Baik, mengingat acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu pemaparan tentang budaya positif. Mari rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, kita simak paparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh teman kita, calon guru penggerak. Dan saya yakin apa yang akan dipaparkan oleh beliau itu sangat bermanfaat buat tugas kita. Nah, waktu sepenuhnya kami serahkan ke teman-teman calon guru penggerak untuk memaparkan apa sih yang dimaksud dengan budaya positif dan sebagainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat akan menyampaikan materi yang terkait dengan budaya positif. Nah, ini materinya. Yang pertama adalah disiplin positif, hukuman dan penghargaan. Ini nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua, motivasi manusia dan kebutuhan dasar. Ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Dian Lestari MPD. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol dan segitiga restitusi, akan disampaikan oleh ibu kita yang cantik, yaitu Bu Nurlela SPD. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan kelas. Ini juga akan disampaikan oleh Bapak kita yang gagah, yaitu Bapak Bre Wirabudi Adiatmoko SPD. Nah, tentunya keempat materi ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin baru dilihat. Meskipun kita semua sudah melakukan PMM, di sana di PMM ada disiplin positif. Nah, ini salah satu materinya nanti akan disampaikan. Itu materi pada hari ini yang terkait dengan budaya positif. Nah, diawali dari ini dulu. Budaya positif. Kalau kita menyampaikan kata ini kepada siswa tanpa mereka ketahui, maka pasti akan timbul pertanyaan seperti ini, apa gunanya buat kita-kita? Nah, oleh karena itu sebelum kita mensosialisasikan ke siswa, maka kita perlu memahami dulu apa itu budaya positif. Gitu ya Bapak Ibu. Yuk kita ikuti permainan dulu. Ada permainannya ternyata, yaitu permainan cobalah buka. Buka apa ya? Nah, silakan Bapak Ibu nanti berpasangan, berhadapan, boleh di depannya, boleh di belakangnya, saling berhadapan. Satu berperan sebagai A. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa yang Anda genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Dipertahankan sekuat tenaga. Kemudian teman Anda yang B itu mencoba dengan segala cara membukanya. Nah, ini membukanya, bahkan teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh mengkritik. Kritik, yang orang terbuka, kritik. Bisa ya? Tapi yang perempuan dengan yang perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Jangan berpasangan. Ya, silakan. Bisa kita mulai? 1, 2, 3. Ayo buka terus, ayo usahakan supaya buka. Boleh kritik-kritik. Ayo terus, boleh kritik-kritik. Ayo terus, ayo terus. Ya, waktunya habis. Ya.
ada yang tidak bisa membuka. Sebenarnya apa sih makna di balik permainan itu? Kita lihat apa yang didapat dari permainan cobalah buka. Ini ternyata ini Bapak Ibu, ternyata tidak ada yang bisa mengendalikan kita, karena yang bisa mengendalikan kita adalah diri kita sendiri. Nah, demikian juga dengan siswa kita Bapak Ibu. Siswa kita tidak bisa kita kendalikan, siswa kita tidak bisa kita kontrol. Kalaupun mereka seolah-olah, dalam tanda kutip seolah-olah bisa dikontrol, itu karena mereka mengizinkan. Jadi ketika mereka mengerjakan tugas, ketika mereka datang pagi-pagi, itu karena mereka sedang mengizinkan untuk dikontrol oleh orang lain. Itu yang ada dalam permainan tadi. Sehingga kita perlu mengendalikan diri mereka. Nah, salah satunya melalui budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif adalah sesuatu kebiasaan yang bernilai positif, yaitu nilai-nilai kebajikan. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter siswa. Jadi arahnya kita bisa menumbuhkan ke karakter siswa. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini. Mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Di lingkungan sekolah, budaya positif dapat diterapkan dengan bekerja sama dengan rekan sejawat. Jadi kitalah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Di lingkungan kelas, budaya positif dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik antar guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, serta dapat diwujudkan melalui keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti akan dipaparkan oleh Pak Koko. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu disiplin positif. Karena materi saya adalah disiplin positif, hukuman dan penghargaan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Selama ini penerapan hukuman dalam peraturan yang kita buat itu kurang melibatkan siswa, sehingga siswa kadang tidak tahu apa sih mana peraturan yang ada di situ. Yang penting laksanakan, yang penting laksanakan. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Arahnya ke sana. Jadi nanti siswa dengan sukarela melaksanakannya, bukan dengan ancaman, bukan dengan hukuman, tapi arahnya ke sana, tumbuhnya kesadaran dalam diri yang disebut dengan faktor intrinsik. Ini yang kita coba tumbuhkan pada diri siswa. Disiplin positif membuat siswa mengerti bahwa ketika ia mengerjakan PR, maka ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh guru jika tidak melakukan atau karena ingin mendapatkan pujian. Bukan itu, tapi karena akan merasa nyaman. Disiplin positif terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan di Indonesia saat ini adalah tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali di dunia internasional, bukan cuma di Indonesia. Contohnya, saya ambil salah satu contoh dari IBO Primary Years Program, yaitu sekolah internasional untuk anak usia 3-12 tahun. Ternyata nilai-nilai kebajikan perlu ditanamkan sejak dini. Di sini sejak umur 3 tahun sampai 12 tahun itu nilai-nilai kebajikannya di situ. Bisa kita perbandingkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang coba kita isi. Itu ada nilai-nilai kebajikan tentang keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran.
dan seterusnya. Kira-kira kalau ada peraturan seperti itu masuknya ke nilai kebajikan yang mana? Siapa ya Bapak Ibu ya? Kalau kembalikan barang ke tempatnya, misalnya siswa pinjam tipek, kembalikan tipek ke temannya, itu masuk ke nilai kebajikan yang mana Bapak Ibu? Tanggung jawab, ya benar. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Mana? Keamanan bisa, ada lagi. Kehormatan juga bisa, ada lagi. Ya, yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa? Disiplin, oke. Tanggung jawab, sip. Itu ya. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya? Keamanan, ya. Peduli dengan sesama, keselamatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Apa kebajikannya? Ketertiban, kesabaran, ya. Keteraturan, sip. Gunakan masker, kesehatan, oke. Keselamatan juga, peduli dengan yang lain. Hapus saja hukuman inilah. Apa sih hukuman? Apa sih penghargaan? Kalau saya melakukan piket pada hari pagi hari, gunanya buat apa? Ada yang nyeletuk tanggung jawab kebersihan, kesehatan. Itu piket pada pagi hari. Nah, biar kita jelas tentang apa itu hukuman. Hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan siswa hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ini hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Poinnya di sini. Murid atau siswa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini hukuman. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali dia melakukan pelanggaran. Itu konsekuensi. Kita isi lagi Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya benar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya benar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Pinter. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa? Konsekuensi, karena masih terkait dengan pelajaran. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, karena ada yang disakiti. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Penghargaan. Penghargaan sesuatu yang diberikan pada seseorang
atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Keulungan ini similiar dengan kehebatan, keistimewaan, kejempolan, kekhasan, kepiawaian, ketangguhan, keunggulan, keutamaan. Ini penghargaan. Boleh tidak kita memberi penghargaan pada siswa? Boleh. Ya, kita lihat boleh atau tidak. Dihukum oleh penghargaan. Kita lihat penghargaan efektif jika kita menginginkan siswa melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Itu penghargaan. Jika siswa mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka siswa akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali siswa tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Itulah dampak dari penghargaan yang kita berikan. Kalau tidak diberi penghargaan lagi, siswa akan kecewa. Yang berikutnya, hasil riset menunjukkan bahwa penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Itu hasil riset. Penghargaan menghukum, maksudnya mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, ternyata mereka yang mendapatkan ranking kedua, ketiga, keempat, apalagi terakhir, itu akan merasa dihukum. Itulah yang disebut penghargaan itu menghukum. Ternyata kalau kita memberikan penghargaan guru favorit, maka yang tidak favorit akan merasa kecewa. Pasti, nggak usah ditutupi, pasti. Itu penghargaan Bapak Ibu. Namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, sehingga ke depan kita boleh memberi penghargaan pada siswa? Boleh? Boleh. Tapi diingat-ingat, jangan di hadapan siswa yang lain. Karena nanti siswa yang lain yang sudah berusaha sekuat tenaga tidak diberikan penghargaan, kecewa. Berikutnya dia tidak akan berusaha sekuat tenaga lagi. Itu. Ini yang perlu kalian ketahui terkait dengan penghargaan. Nah, sudah selesai. Kesimpulannya, kenali motivasi dan kebutuhan dasar siswa, hindari hubungan dan penghargaan, hukuman, hubungan dan penghargaan. Beralihlah ke restitusi, ganti peraturan dengan keyakinan. Nanti ke depannya silakan Bapak Ibu pikirkan sesuatu agar kita merubah dari peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah. Nah, bagaimana cara kenali motivasi dan kebutuhan dasar siswa? Nanti akan disampaikan oleh ibu kita yang cantik ini, Ibu Dian Lestari MPD, ibu kita Kartini. Apa hukuman dan penghargaan tadi sudah saya berikan secara sekilas. Kemudian restitusi itu apa? Nah, restitusi akan disampaikan oleh ibu kita yang cantik juga, Ibu Nurlela SPD. Dan yang terakhir, apa itu keyakinan? Keyakinan sekolah, keyakinan kelas, itu akan disampaikan oleh Bapak kita yang ganteng ini, Bapak Bre Wirabudi Ardiatmoko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun tinggal ya mengaji ya. Ya, saya deg-degan ini. Kenapa saya deg-degan? Karena saya akan ngomong di depan Bapak Ibu guru semua yang sudah berpengalaman gitu kan. Tetapi kembali lagi gak ada salahnya untuk kita saling berbagi gitu ya. Jadi
sebetulnya apa yang kita bagi hari ini sudah Bapak Ibu guru semua terapkan, tetapi mungkin belum, oh ini toh yang dimaksud dengan budaya positif, ya. Sekedar mengingatkan kalau saya mengajar materi, kebetulan saya mengajar IPA, itu saya sampaikan ke siswa begini, kalau misalnya kayak sekarang mempelajari ada sistem pernafasan gitu kan, atau yang kemarin kaitan dengan lingkungan sekitar gitu kan, jadi sudah semuanya kita terapkan, tetapi kita belum memahami itu. Kebetulan di hari ini saya mendapatkan materi untuk motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Nanto. Jadi, apakah hukuman itu hukuman dengan penghargaan diberikan penghargaan itu boleh, gitu kan? Nah, di sini kita lihat dari motivasi perilaku manusia. Sebelum masuk ke materi di sini, mari kita tanyakan ke diri kita, bagaimana kita berperilaku? Nah, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lainnya? Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi artinya apa? Kita melakukan sesuatu itu tidak didasari dari dalam diri kita. Jadi kesannya itu ada unsur keterpaksaan, gitu ya. Ada unsur keterpaksaan. Jadi bagaimana menurut Anda? Pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang, atau ada alasan yang lain? Contohnya, jadi kadang kita itu melakukan sesuatu itu tidak dari diri. Jadi ada keterpaksaan untuk mendapatkan sesuatu. Begitu juga dengan siswa. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Nanto, adanya penghargaan, apakah masih boleh karena ternyata itu ada efeknya, gitu ya. Kalau yang tidak mendapat ada kecewa di situ. Nah, untuk menghindari rasa kecewa itu kita harus menggali agar dari anak itu tidak mengharapkan sesuatu, gitu ya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Contohnya tadi, tidak mengerjakan PR. Nanti kalau tidak mengerjakan PR, saya nanti akan dihukum. Jadi penuh dengan keterpaksaan, akhirnya mengerjakan walaupun awagan, gitu ya. Jadi kesannya asal-asalan hanya untuk menghindari hukuman. Nah, ini bisa saya contohkan dulu pada saat saya menjadi siswa, kebetulan dengan Bu Maimunah, Ibu Maimunah. Saya sudah berusaha untuk mengerjakan ya gitu, tetapi karena saya dihukum, gitu kan. Dulu tidak bisa kita bandingkan dengan sekarang. Kalau dulu saya dihukum berdiri di depan kelas pas pelajaran fisika, kebetulan itu ya Bu, saya itu merasa malu. Kemudian bagaimana caranya agar saya nanti tidak dihukum lagi? Saya harus mendengarkan pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan, gitu kan. Tetapi sekarang tidak seperti itu. Kemudian menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini motivasi bersifat eksternal, jadi dari luar, gitu ya. Jadi tidak mengerjakan PR kemudian disuruh keluar. Kalau dulu itu kita merasa malu. Artinya menimbulkan dari dalam diri kita, biar kita nantinya tidak diberi hukuman, kemudian kita sadar kita mengerjakan dengan sendirinya. Tetapi kalau sekarang diberi hukuman di luar, malah seneng nyawang anak-anak yang lain olahraga, gitu ya, atau bahkan hitungi burung yang hinggap di bunga-bunga, gitu ya. Jadi sekarang berbeda dengan dulu. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini tadi yang disampaikan sama Pak Nanto.
Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi rodok mending lah ya gitu kan, mengerjakan bukan karena terpaksa, tetapi karena pengen oleh sesuatu gitu, pengen oleh sesuatu. Nah di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya dulu, kalau saya melakukan sesuatu saya akan mendapatkan apa gitu kan. Nah mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal dari luar. Jadi kalau mau melakukan apapun tanya dulu. Nah, ini saya temui juga sekarang. Jadi kalau misalnya siswa disuruh maju ke depan, mesti tanya dulu, saya dapat nilai nggak Bu? Gitu kan. Terus nanti saya dapat apa kalau maju gitu kan. Nah bahkan ada siswa yang cenderung begini, lo paling gue si maju sih amani gitu kan. Nah itu, jadi kita perlu menggali motivasinya di situ, bahwa satu kelas itu bukan hanya satu orang yang bisa, tetapi semuanya bisa, tergantung dari kemampuan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah ini adalah yang perlu kita terapkan. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai yang mau diterapkan. Ini dari internal, jadi dari dalam dirinya. Jadi kayak tadi kalau mengerjakan PR lah, ini segala sesuatu yang sudah dijelaskan, saya bisa paham enggak mengerjakan ini gitu kan. Walaupun kadang masih ada salahnya, mereka berani maju ke depan. Kemudian setelah dikasih tahu yang benar, mereka bisa tahu, oh ternyata letak kesalahan saya di sini gitu. Mereka menyadari ini adalah unsur internal, jadi dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya sudah ada organisasi piket gitu ya, mereka tanpa disuruh menyadari mereka nyapu sendiri karena untuk kenyamanan di kelas, mereka jadi pelajarannya jadi lebih santai, menyenangkan gitu ya. Nah, motivasi yang baik itu berasal dari dalam diri kita, agar tindakan yang kita ambil itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Tetapi kita sering melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan dari orang lain atau untuk menghindari sebuah hukuman gitu ya. Jadi ternyata siswa dengan kita itu nggak beda jauh gitu ya. Jadi kadang kita juga melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman gitu ya. Begitu juga dengan siswa. Jadi pada dasarnya ada unsur keterpaksaan, tidak ikhlas gitu. Nah, motivasi perilaku manusia di situ yang sangat mudah itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang sedang-sedang satu tingkat di atasnya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang sulit kita terapkan itu adalah menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri, tetapi insya Allah masih bisa gitu ya. Begitu juga dengan siswa kita. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka guru hendaknya menuntun murid agar memiliki motivasi yang ketiga ya. Nah, agar penerapan nilai yang baik dapat dilaksanakan tanpa adanya paksaan atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi sekarang itu kita tidak bisa mendoktrin siswa. Kita tidak boleh, kamu harus seperti ini, kamu harus menjadi itu. Tetapi kita hanya bisa menuntun, karena semua siswa pada dasarnya itu punya unsur dari dalam dirinya sendiri kan, yang harus kita tuntun, kita mengarahkan. Nah ini pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Benar ya Bu Haji ya. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di situ adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Nah, di sini kita sebagai Bapak Ibu guru, orang tua siswa di sini dituntut untuk menggali ya, mencari tahu. Barangkali ada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar atau ada perubahan tingkah laku yang sepertinya itu mengganggu dalam proses belajarnya. Itu ada apa sih di
gitu kan. Jadi berdasarkan pengalaman saya, ini kebetulan tadi saya masuk agak terlambat, ada salah satu siswa saya yang akhirnya itu tidak bisa bertahan di sekolah gitu kan. Karena apa? Karena keinginan sendiri untuk bekerja. Nah, setelah kita tarik di situ ternyata dia ada unsur yang tidak dipenuhi di dalam keluarganya, gitu ya. Jadi ada cinta dan kasih sayang, kemudian juga ada kebebasan. Jadi dia merasa terkekang di rumah, kemudian dia juga kurang kasih sayang. Nah itu. Jadi kalau misalnya di kelas ada anak yang kok kesannya pas kita mengajar kok klentruk-klentruk atau kesannya males, itu kita tidak bisa doktrin ngapuntennya dengan bahasa bodoh atau apapun gitu ya. Kemungkinan si anak itu apa sakit ya, tetapi dia tidak ngomong, atau di rumah ada masalah. Nah itu. Jadi kita perlu tahu dulu, perlu tahu dari dalam diri siswa itu ada masalah apa gitu ya. Kita cari tahu, yang penting yang kita lakukan itu tidak boleh doktrin atau ngejudge anak itu bodoh atau anak itu nakal. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Dilanjutkan oleh Bu Lela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung materi tadi yang disampaikan oleh Pak Nanto juga Bu Dian. Nah, kebetulan saya di sini akan menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, selama ini ketika kita mengajar di kelas, kadang anak-anak melakukan sebuah kesalahan ataupun mungkin membuat tugas yang harusnya dikumpulkan tepat waktu tidak tepat waktu. Nah, ketika kita menghadapi apa yang dilakukan oleh anak-anak, sebenarnya di mana sih posisi kita itu? Nah, mari kita lihat di sini. Disiplin positif sebenarnya itu kan yang diterapkan adalah disiplin yang berpihak pada murid. Jadi kita harus bisa memahami murid, kita bisa memerdekakan mereka. Jadi walaupun kita memerdekakan tapi tidak tanpa batas ya, tapi kita juga harus tahu ada batasannya. Sebagai guru kita harus tahu posisi kita di sini. Apakah selama ini ketika kita memberikan sebuah solusi dari setiap masalah, dari setiap kejadian yang terjadi, apakah semuanya itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh anak-anak? Nah, di sini kita tahu ada 5, yaitu menurut Danny Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline, bahwa guru itu perlu meninjau kembali. Jadi kita itu harus tahu bahwa kita menghadapi anak-anak itu berarti posisi kita di mana. Cuma selama ini kebanyakan biasanya dari 5 posisi itu, nah nanti yang saya sampaikan di sini kita bisa menggambarkan diri sendiri. Oh, ternyata saya ada di sini nih. Nah, saya di nomor 1 biasanya, atau mungkin saya ada di nomor 2. Nah, dari 5 posisi kontrol itu yaitu 1, yaitu penghukum. Ternyata selama ini kita sebagai guru dicap penghukum sama anak-anak. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Tanpa kita sadari, ketika kita menyelesaikan masalah mereka, ternyata kita menjadikan mereka merasa salah. Oh, ternyata saya salah ya, apa yang saya lakukan tidak benar. Kemudian yang ketiga, kita menjadi teman. Nah, banyak dari kita yang berusaha menjadi teman, karena kan anak sekarang berbeda dengan dulu ya, ketika saya jadi murid. Kemudian yang keempat, jadi pemantau. Dan yang terakhir adalah menjadi manajer. Nah, dari 5 posisi ini, mana sih yang terbaik? Nah, kita bisa lihat di sini satu persatu. Nah, penghukum. Posisi penghukum di sini adalah guru yang ketika ada anak didiknya melakukan kesalahan atau mungkin terlambat, berulang kali terlambat, maka biasanya kita tidak bisa mengontrol diri karena memang anak
anak itu lagi, akhirnya nah kita menegur dengan bahasa yang tinggi, nada tinggi, kadang juga ada yang sambil mecak-mecak tangan di pinggang ya, kemudian juga ada yang langsung mementak-mentak. Nah, tanpa sadar kita itu memberikan hukuman berupa verbal dengan omongan. Ada juga yang tipenya mungkin langsung push up 100 kali atau berdiri di depan kelas langsung, mungkin ada yang seperti itu ya. Nah, contohnya begini, ketika ada anak langsung, kamu ini ya, lagi-lagi kamu berdiri di depan kelas. Nah, tanpa kita tahu apa sih sebenarnya menjadikan anak itu terlambat, kita main hukum aja. Ternyata hukuman itu punya dampak yang tidak baik, jelas mempunyai dampak yang negatif, yaitu dengan kita sering menghukum, ternyata menjadikan mereka itu lebih pemberontak. Karena dihukum lagi, paling juga dihukum. Terlambat biasa. Nanti jadi akhirnya mereka mengulangi kenapa? Sudah merasa terbiasa. Kemudian apa? Kadang juga menimbulkan dendam, benci sama gurunya, nggak suka sama pelajarannya. Jadi gurunya belum masuk, langsung kabur, bolos. Ada yang seperti itu ya Bapak Ibu? Banyak, betul sekali. Kemudian yang kedua adalah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah anak-anak. Nah, ketika di situ kita memang mungkin menghadapi anak yang membuat kesalahan, kita bicaranya nggak berapi-api, nggak bernada tinggi, nggak mencak-mencak, tidak. Kita cenderung datar, melembut. Kenapa sih? Nah, kamu kok lagi-lagi terlambat? Apa yang membuat terlambat? Kamu nggak kasihan sama saya? Gurunya nanti ditegur sama Pak Ali, oh, nah kan? Nah itu kan jadi anaknya, aduh aku nggak ibu guru, dikit omongin kepala sekolah. Itu yang mungkin ya, menjadikan oh ternyata walaupun ngomongnya pelan, tapi secara tidak langsung kita juga memberikan dampak pada anak tersebut. Dia merasa nggak enak, bu guru kayaknya ditunjuk-tunjuk kepala sekolah gara-gara aku ya, kelasnya orang bersih gara-gara aku ya. Jadi kan ini yang menjadikan anak itu merasa bersalah. Nah, dampaknya apa? Ya jadi anak nanti menjadi rendah diri. Dia menjadi tidak enak dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kayaknya yang muda-muda ini banyak ya menjadi teman untuk anak dia, ngaco ternyata ya. Mungkin kita berusaha kayaknya dari penghukum ya, tidak, anaknya tidak jelas-jelas ya. Apalagi merasa bersalah, akhirnya kita gimana ya, jadi teman deh, coba diajak berbicara, mungkin anak mau terbuka sama kita. Namun ternyata ketika kita menjadi teman, ayo dikerjakan, katanya kamu sohib atau gimana, ayo tuh kerjakan tugasnya. Nah, dengan menjadi teman, mungkin kita ngomongnya enak ke anak, bahkan mungkin kita sering sambil bergurau sama anak. Namun ini tidak bisa menimbulkan dampak positif yang benar-benar bagus. Kenapa? Ketika anak itu merasa jadi teman, kadang mungkin ada ya merasa sedikit bergantung pada kita. Jadi anak itu mau mengerjakan tugas, lakukan mengerjakan tugasnya Bu Feni, baiklah sing apikan. Nah, itu yang karena anak itu jadi menjadi bergantung hanya pada guru-guru yang dianggap baik. Ya, tapi dengan guru-guru yang tadi disiplinnya keras, mereka tidak mau mengerjakan tugasnya. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau atau mentor. Kalau yang ini berarti kita sebagai guru selalu memantau perkembangan anak. Kalau anak itu yang punya masalah, maka kita akan pantau setiap hari. Apakah perbaikannya sudah memenuhi? Apakah berarti sudah perilakunya sudah berubah menjadi lebih baik? Nah untuk menjadi pemantau ini biasanya kita juga menghadapi anak enggak dengan emosi, biasa-biasa saja. Tapi kan jadi kesannya terlalu biasa mungkin ya. Kemudian dari dampaknya ketika kita jadi pemantau, nanti kan anak-anak akan itu setiap kalau dengan Bu Lela kan mesti kalau nggak mengerjakan tugas, nah saya suruh ngapalin kata, nah mereka sudah hafal jadinya, atau mereka sudah tahu konsekuensinya. Jadi anak-anak akan memilih kapan akan mereka melakukan kesalahan yang kira-kira bisa diminimalisir, atau paling tidak mereka menganggap sepele. Nah, walaupun gurunya tetap memperhatikan. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Dan ini adalah posisi yang
paling akhir, yaitu kita berbicara memang netral sama anak. Jadi kita tidak berbicara dengan nada keras, tidak bersendal gurau, tapi kita berusaha untuk memahami anak. Di posisi ini, ya, kita akan membimbing anak tersebut yang melakukan kesalahan untuk menemukan solusinya sendiri. Ya, jadi ketika anak itu terlambat, kan biasanya, kenapa kamu terlambat? Pasang alarm mau, makanya bangunnya yang pagi. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi di sini kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Kira-kira kalau kamu biar tidak terlambat itu bagaimana? Nah, di sini kita yang akan membimbing anak tersebut untuk menemukan solusinya. Dengan seperti ini, dampaknya bisa menjadikan anak tersebut untuk lebih bertanggung jawab dan menghargai dirinya sendiri. Anak itu menyadari kesalahannya. Jadi anak itu bisa berpikir, lebih baik saya tidak mengulangi kesalahan saya lagi, karena mungkin mereka bisa menghargai diri sendiri, jadinya tidak merasa dipermalukan ataupun merasa bersalah tadi ya. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, yaitu 1 penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian sebagai pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi ini, saya kira Bapak Ibu mungkin sudah memahami ya, oh ternyata selama ini saya ada di posisi 1 nih, atau selama ini saya ada di posisi 3. Nah, dari posisi 1 sampai 4 itu, apakah sudah ada perubahan yang lebih baik ketika kita menangani anak didik kita? Pernahkah kita memposisikan diri di posisi nomor 5? Mungkin ada yang sudah pernah ya, apalagi materinya terkait dengan PMM, ya mungkin sudah mempelajarinya. Nah, dari kelima posisi ini, ya, ternyata posisi mana sih yang bisa menimbulkan motivasi intrinsik? Apa itu motivasi intrinsik? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Dian ya, yaitu motivasi yang timbul dalam diri sendiri. Jadi anak itu untuk tidak mengulangi kesalahannya itu atas kesadaran sendiri, bukan karena pengaruh takut dihukum. Ya, jadi anak itu benar-benar bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan posisi yang paling bagus, yang paling baik ternyata menurut Dian Gosen tadi ya adalah posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal bagi kita para guru untuk menempatkan diri ketika menghadapi anak yang melakukan sebuah kesalahan ataupun pelanggaran ya, ataupun tidak tertib di kelas dalam mengikuti pembelajaran. Nah, posisi ini berarti kita menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid untuk mencapai tujuannya, sehingga murid itu akan merasa mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kemudian dari konsep-konsep disiplin yang sudah kita terapkan ini, ternyata itu juga bisa menimbulkan atau memunculkan identitas dalam diri anak tersebut. Apakah menjadi sebuah identitasnya gagal dalam arti bahwa penerapan disiplin positif ini tidak mempan ya untuk si anak? Yaitu apa? Yaitu ketika kita menerapkan hukuman. Ternyata dengan hukuman anak itu tidak bisa menjadi termotivasi, ya tidak bisa mengarah lebih baik. Jadi anak itu mau mengerjakan tugasnya karena ada hukuman. Yang penting saya mengerjakan, udah beres. Yang penting saya tidak dihukum. Kenapa? Karena hukuman itu menyakitkan, membuat tidak nyaman, dan juga tentunya murid akan merasa takut. Mereka juga merasa terpaksa, sehingga kadang, nah sering banget nih, apalagi yang guru BK ya, karena ketika menemukan anak melakukan kesalahan, mereka itu nggak mau ngaku karena takut dihukum. Ya, jadi menyembunyikan kesalahannya. Dan ketika sudah ketahuan, nah justru mereka akan menjadi merasa rendah diri, merasa malu, ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan penghargaan. Ternyata yang tadi disampaikan Pak Nanto ya, bahwa ketika kita memberikan penghargaan itu juga termasuk tidak efektif memang. Ya tadi, jadi dia lagi, aku malas lah belajar. Palingan juga dia yang pintar itu melulu. Sudah dari sononya Bu, kadang-kadang kayak gitu ya. Kamu nggak mengerjakan lah, aku udah bisa, sudah dari sononya sih
dasarnya lemah atau lemot, kadang-kadang bilangnya begitu. Nah, dan ini pun ketika kita memberikan penghargaan ternyata juga bisa menimbulkan efek negatif, yaitu apa? Merusak hubungan antar teman. Nah, di sini anak akan merasa iri. Nyoba pada ngerjakan kok dia yang dapat nilainya bagus kok saya enggak, kan dia yang nyontek Bu. Kadang seperti itu ada ya, terbalik karena kita mungkin tidak jeli dalam mengenali anak. Kemudian ternyata dengan adanya penghargaan tadi salah satunya juga mematikan kreativitas. Karena apa? Kadang ada anak yang idenya luar biasa, tapi kadang menurut kita itu kok tidak sesuai, menyimpang. Apalagi anak yang biasanya apa yang kita inginkan seperti ini loh, kok keluar jalur kemana-mana. Nah, ya akhirnya kan jadinya langsung kan nanti saya salah lagi. Nah akhirnya jadi tidak menjadi kreatif merekanya, tidak mau berpikir yang lebih. Kemudian seperti tadi yang dibilang Pak Nanto, bahwa dengan sistem ranking itu ternyata juga merupakan sebuah hukuman yang tanpa kita sadari. Ya, kemudian apa? Menjadi anak tidak menghargai tadi karena takut tidak dapat nilai, paling dia lagi. Jadi akhirnya anak itu tidak mau mengembangkan diri, sama artinya tidak menghargai dirinya sendiri. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menerapkan konsep disiplin pada anak itu untuk menimbulkan identitasnya sukses. Jadi anak itu bersemangat ketika menerapkan apa yang sudah ada di sekolah ataupun apa yang diberikan oleh guru-gurunya, yaitu dengan konsekuensi. Ketika kita memberikan konsekuensi, anak-anak diberi kesepakatan. Nah, anak akan berpikir bahwa apa yang saya lakukan akan berimbas tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, tapi walaupun seperti itu, konsekuensi juga hanya berlaku jangka pendek. Kenapa? Ketika misal ya di kelas saya memberikan konsekuensi seperti tadi, yang tidak mengerjakan tugas, berarti anak itu nanti hukuman apa? Bagi mereka bukan hukuman, tapi mereka menganggapnya sebagai apa ya? Apresiasi. Kok bilangnya apresiasi? Iya Bu, biar tambah pinter. Mereka menyebutkan sendiri dengan menghafalkan 10 kata. Tapi nyatanya itu tidak berlaku ketika mungkin saya tidak masuk dan digantikan oleh guru yang lain. Jadi kan ketika diganti guru yang lain, nah karena guru tersebut dia tahu bahwa bagi yang tidak mengerjakan tugas ada konsekuensinya, maka itu tidak berlaku. Nah itu yang namanya dimaksud, berarti hanya berlaku jangka pendek, hanya untuk diri saya yang berlangsung atau berkaitan dengan anak-anak di kelas tersebut. Kemudian jadi kalau dengan adanya konsekuensi, kita sebagai guru harus selalu memonitor. Kita ingat apa saja yang sudah kita sepakati. Nah, kalau misalnya kadang kita lupa, akhirnya konsekuensi itu tidak berlaku lagi. Nah, jadi harus ingat apa saja yang sudah disepakati bersama. Kemudian di situ juga anak-anak jadi menyadari kesalahannya, tidak timbul bahwa saya tidak bersalah. Oh, enggak, aku salah ya, berarti aku konsekuensinya kayak gini. Udah jelas. Jadi kan tidak termotivasi. Saya salahnya di mana, solusinya bagaimana, tidak ada. Karena hanya sudah jelas ada aturannya. Tapi yang kedua, ketika kita menerapkan restitusi, ya kan, maka kita akan menumbuhkan motivasi dalam diri anak tersebut. Ini yang disebut motivasi intrinsik ya. Jadi anak itu akan menyadari, anak akan bertanggung jawab, dan anak itu juga akan mencari pemecahan masalah yang telah dibuat sendiri. Dan di sini anak tersebutlah yang memegang kendali kontrol atas dirinya, bukan karena kita. Jadi mereka memperbaiki kesalahannya, solusinya dari dalam diri, bukan karena kita yang memberikan solusi tersebut. Nah, kemudian dengan konsep tadi, disiplin tadi, agar kita bisa menumbuhkan atau menciptakan identitas yang sukses, kita berhasil menerapkan disiplin positif pada anak. Maka yang tadi saya bilang bahwa posisi terbaik adalah posisi manajer, yaitu dengan menerapkan pendekatan restitusi. Restitusi itu sendiri apa sih? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi,
Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Jadi anak menganalisis masalahnya sendiri, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaikinya dan mendapatkan kembali harga dirinya. Mendapatkan kembali harga dirinya, Bapak Ibu. Kita tidak menghukum, kita tidak menanyai anak itu di depan kelas. Dengan pendekatan restitusi, anak yang tadi membuat pelanggaran atau kesalahan, ya, kita panggil tersendiri, tidak di hadapan teman-temannya. Jadi ini yang membuat identitasnya, harga dirinya tidak terlukai. Jadi ketika nanti dia sudah menyelesaikan masalahnya, dia bisa kembali ke kelas, kembali bermain dengan teman-temannya dengan perasaan yang lebih kuat, tidak merasa bersalah, tidak merasa malu. Kenapa? Kan kita menanyainya tidak di depan teman-teman. Kenapa? Ketika kita sendiri ya, ada anak yang salah di depan suruh maju ditanyai, kan teman-temannya suka nimbrung ya Bapak Ibu. Kadang yang ditanya siapa, yang jawab siapa. Kadang melebih-lebihkan, yang akhirnya membuat si anak itu merasa jengkel, bahkan kadang lebih emosi. Nah, ternyata dengan pendekatan restitusi ini justru lebih baik. Jadi kita mengambil anak itu tersendiri. Bisa mungkin di kantor, tapi mungkin kalau di kantor pun ada bapak ibu guru yang lain, anak merasa malu. Nah, mungkin kita bisa mencari tempat tersendiri ya dengan anak tersebut. Nah, kita akan menggali. Dalam tahapan restitusinya apa? Jadi kita harus tahu, kita panggil anak itu. Nah di sini saya punya contoh, saya pernah melakukan pendekatan restitusi pada anak yang kemarin dengan begitu guru penggerak, ternyata menjadikan saya lebih baik. Nah, ya menjadikan saya berubah karena memang dulunya saya ada di posisi 1 ya, tapi sekarang alhamdulillah ternyata menjadi guru penggerak menjadikan saya paling tidak dari 3, 4, 5 ada di situ, tidak di 1 ataupun 2. Nah, yang pertama yaitu tahapannya apa? Menstabilkan identitas. Ya, di sini kita itu menyadari bahwa setiap orang itu tidak sempurna. Nah, kita juga kan pernah jadi murid. Kalau kita guru pun kadang melakukan kesalahan. Nah, di sini kita berusaha untuk memahami dulu, ya. Jadi di sini anak itu melakukan kesalahan, kita berikan kepercayaan diri, walaupun dia salah, jangan merasa takut dulu, ya. Kita tanyai kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Dalam tahapan ini kita bisa mengajukan pertanyaan, ya. Pertanyaan, ya memang sih bahwa membuat kesalahan itu wajar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kita tanya, kalau begitu kamu kira-kira kenapa dipanggil di sini? Kenapa? Anak nanti mulai berceritakan kesalahannya. Nah, kita menguatkannya, menstabilkannya bahwa kesalahan itu setiap orang itu bisa melakukannya. Tidak, setiap orang itu berarti semuanya sempurna, apalagi guru ya, bukan malaikat juga kan ya. Jadi samalah kita kadang melakukan kesalahan. Nah, untuk itu marilah kita cari solusi di sini ya. Nah, setelah kita memanggil anak tersebut, menanyai anak itu mau bercerita apa yang sudah dilakukan. Nah, di tahapan kedua itu apa? Validasi tindakan yang salah. Kita balikan kembali ke anak. Kita kembalikan. Kira-kira yang sudah kamu lakukan itu, menurut kamu itu benar atau tidak? Itu yang bisa kita tanyakan ya. Karena kan kita nanya gini ya, anak itu kan mesti, lah saya kesalahan ini kan karena saya begini Bu. Ya tadi berdasarkan kebutuhan, setiap manusia kan punya kebutuhan dasar, 5 dasar kebutuhan itu. Nah memang ketika kita melakukan kesalahan pun sebenarnya kita ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasar kita. Nah di sini kan walaupun seperti itu kita nggak boleh langsung berarti kamu salah, oh ya harusnya kamu jangan gitu oh. Nah itu jangan sampai ya Bapak Ibu menggunakan kata kayak itu. Ya harusnya kamu kayak gini. Nah kadang kita tanpa sadar ya pengen langsung menjudge anak, pengen ngomong harusnya kamu jangan gitu, kamu tuh yang bagus-bagusnya kayak gini biar temanmu jadinya menghargai kamu. Nah ternyata tidak boleh seperti itu. Nah kita harus ini dulu mengenali bahwa kenapa kamu melakukan hal tersebut, alasannya apa, dasarnya apa. Nah di situ kan
kita akan tahu, oh ternyata anak itu tidak mau mengumpulkan tugasnya karena lupa. Kalau lupa padahal alasan selalu dibuat-buat ya. Oh ternyata kuotanya habis Bu, saya nggak bisa cari informasi lewat Google. Apalagi saya bahasa Inggris, segala sesuatunya anak-anak alasannya pakai Google Translate. Jadi alasan kuota habis paling sering. Ya. Nah setelah kita memvalidasi tadi kesalahannya dengan tidak memojokkan, tidak memberikan judge bahwa kamu tuh salah. Nah yang terakhir adalah kita tanyakan juga. Nah dengan seperti itu, ketika kamu melakukan kesalahan tersebut, itu kira-kira mengganggu kamu, mengganggu temanmu atau tidak? Nah setelah tahu, kira-kira apa yang bisa kamu yakini agar kamu itu tidak melakukan kesalahan itu terus lagi? Solusi apa yang bisa kamu berikan untuk diri kamu sendiri agar hal tersebut tidak berulang? Nah ini yang perlu kita tegaskan ya. Nah kita juga harus menanyakan juga nilai-nilai kebajikan tadi yang seperti yang diberikan Pak Nanto ya, seperti halnya tanggung jawab, disiplin, kemudian kasih sayang, menghargai. Itu kan kita perlu tanyakan kembali ke anak tersebut, apakah ketika melakukan kesalahan itu mereka sudah sesuai dengan nilai yang mereka yakini atau tidak. Dan setelah itu kita tanyakan juga bagaimana menurut kamu cara kamu untuk menyelesaikan masalahmu sendiri ya. Jadi di sini anak akan termotivasi. Oh iya, kenapa tidak merasa disuruh? Ketika yang memberikan solusi kita kan anak selalu merasa disuruh. Tapi kalau biasanya kalau yang memberikan solusi diri sendiri, nih, anak-anak jadi akan melakukannya. Kenapa? Mereka merasa bertanggung jawab. Kan saya sendiri ya yang memecahkan masalah saya. Saya ingin menyelesaikan masalah yang saya buat. Nah, jadi ini lebih baik. Itu yang ketiga. Kemudian kita kan setelah itu memberikan juga penguatan. Kamu ingin jadi seperti apa sih? Nah, kalau pengen menjadi seperti apa yang kamu inginkan, harusnya sikap kamu bagaimana? Nah, ini salah satu yang bisa kita tanyakan dalam menanyakan keyakinan. Nah, dari semuanya ya, dalam tahapan segitiga restitusi ada juga yang harus kita perhatikan bahwa perilaku itu yang salah tadi perlu kita kaitkan dengan keyakinan yang telah disepakati. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita menerapkan segitiga restitusi pada anak, mungkin langkah lebih baiknya kita membuat sebuah keyakinan kelas bersama yang bisa kita buat di awal semester ya. Nah di awal semester, kalau nanti misalnya berjalan satu semester ini tidak lancar, maka kita bisa merefleksinya, meninjau kembali, kemudian kita bisa melakukannya di semester 2 ya, di awal semester 2 meninjau kembali apakah keyakinan yang disepakati sudah mereka lakukan. Nah kemudian dalam ini kan apa? Anak kita butuh anak sedia nggak sih? Terutama mereka bersedia nggak sih melakukan tadi perbaikan? Nah itu yang perlu diperhatikan. Anaknya bersedia atau tidak? Tapi kan kalau kita sudah punya keyakinan kelas ya, jadi kan kita bisa meminta anak untuk menyelesaikan dengan keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian memang perlu waktu juga. Nah itu yang perlu kita lalui. Untuk menyelesaikan masalah mesti perlu waktu. Kita memang harus lebih bersabar, ya. Jadi saya harap dengan adanya diseminasi ini, kita menambah wawasan buat saya juga di sini ya. Alhamdulillah. Mungkin yang biasanya tadi yang seperti saya bilang ada di posisi 1 ataupun 2, kita berharap semoga kita benar-benar bisa berada di posisi kelima. Jadi tidak ada marah-marah lagi. Ketika kita tidak marah-marah, ternyata efeknya bagus loh. Saya sendiri merasakan. Ketika dulu saya suka marah-marah, ternyata tugas anak itu banyak, benar. Itu kan dampaknya negatif, menjadikan pendendam, tidak suka sama gurunya. Akhirnya sungkan mengumpulkan tugas. Jelek baru bulela baik, kan manik-manik emosi. Nah, ternyata ketika tadi saya berusaha
menjadikan posisi yang kadang saya ada di posisi ketiga, saya kadang ada di posisi keempat. Oh, ternyata anak-anak malah justru semakin manis. Nah, apalagi ketemu ya sudah tidak membuangkan tugas-tugasnya dan alhamdulillah terselesaikan. Anak-anak yang tadinya malas ya ketika kita dekati, ternyata mereka mau, bahkan mungkin kesannya malah jadi caper ya ke kita. Nah, itu yang pengalaman saya sendiri. Nah, terima kasih, mungkin itu dari saya mengenai posisi kontrol kita sebagai guru dan pendekatan segitiga restu, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Pak Bre yang ganteng tentang keyakinan kelas. Nah, ini yang perlu kita buat nih di awal semester. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Sudah ngantuk? Ya, kita nyanyi dalam hati dulu. Nyanyi dalam hati. Ya, melanjutkan materi yang berikutnya tentang budaya positif ya. Ya, kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa satu materi, yaitu tentang keyakinan kelas. Izinkan saya duduk saja ya Bapak Ibu, karena sambil baca. Bapak Ibu yang hebat, keyakinan kelas yang merupakan sambungan tadi ya, materi yang disampaikan Pak Nanto yang katanya dengan disiplin positif, kemudian berkaitan dengan apa tadi yang lupa, terus lanjut ke 3 restu, dilanjutkan dengan yaitu ini datang sekali foto mana? ngalem banget. Tujuannya nggak usah, langsung ke materinya ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas Bapak dan Ibu? Kenapa pakainya keyakinan kelas? Tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa mari kita renungkan. Misalkan dalam sebuah peraturan berkendara, khususnya roda 2 ya, atau sepeda motor, mengapa kita diwajibkan mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor? Monggo, coba direnungkan. Apakah karena takut sama bapak polisi yang jaga di pos? Biar kalau kecelakaan nggak langsung Apakah karena hal lain? Biar aman sama ya. Oh iya, biar aman. Apa biar nggak kelihatan sama orang lain? biar nggak diseruduk anjing. Nah, ternyata Bapak Ibu, mungkin ini sudah jawaban yang terbaik ya mungkin ya. Dalam sebuah peraturan berkendara khusus roda 2, kenapa kita diwajibkan mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor? Itu adalah untuk keselamatan. Biar selamat, bukan karena takut ditilang bapak polisi ya terus kita pakai helm, enggak. Kita ke warung depan kita harus pakai helm ketika menggunakan sepeda motor ya. Kita ke masjid hanya 100 meter kita harus pakai helm. Pernah ketilang orang ya Bu Yani? Pernah ketilang orang? Karena apa? Demi keselamatan. Oke, lanjut. Contoh berikutnya masih mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya. Coba terakhir setahun yang lalu ya, dalam protokol kesehatan, mengapa kita diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dalam protokol. Apa yuk? Apa supaya tangan kita selalu bersih? Padahal kan Nah ternyata juga yaitu untuk kesehatan atau
untuk keselamatan. Nah ini semua adalah karena sebenarnya dari keyakinan kita, ya kan? Keyakinan kita bahwa suatu hal yang kita lakukan itu yakin dari dalam diri, ya, bukan karena faktor lainnya. Nah ini yang akan kita terapkan pada di kelas, ya, yaitu tentang keyakinan. Bisa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu bisa terapkan. Nah bagaimana? Nah menurut Gosen tahun 1998, keyakinan itu akan lebih memotivasi secara intrinsik atau dari dalam, ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pananto, Bu Dian, itu motivasinya memang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka. Itu menurut Gosen. Nah, persamaan keyakinan dengan peraturan itu sama-sama dirancang guru dan murid bersama-sama, ya. Bisa saja peraturan itu juga melibatkan murid, keyakinan juga melibatkan murid juga untuk membuatnya. Namun perbedaannya adalah keyakinan kelas tidak ada atau unsur kalimat negatif atau larangan, dan kalimatnya bersifat universal atau umum. Nah, untuk merancang keyakinan kelas di lingkungan yang sebelumnya sudah memiliki peraturan kelas, mungkin Bapak dan Ibu guru, ya, di kelas juga sudah punya peraturan, ya. Itu diperlukan sosialisasi untuk pengenalan kepada tim guru dan siswa, ya. Nah, sosialisasi ini dilakukan kepada guru untuk menyamakan persepsi. Jadi antara mapel A, mapel B, IPA, matematika itu kalau bisa sinkron gitu. Untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas. Kalau yang membuat kesepakatan kelas hanya satu mata pelajaran, sedangkan mapel lainnya tidak, itu bisa saja ketimpangan. Ada mungkin pertanyaan dari siswa juga, nanti loh, kata guru A nggak apa-apa Pak, kata guru B harus seperti ini. Nah, makanya harus ada sinkronisasi atau sosialisasi antara tim guru. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Dibutuhkan perancangan, ya Bapak dan Ibu. Ada beberapa urutan yang harus dilakukan dalam merancang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Untuk kalau bisa semua siswa memberikan, menuliskan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka dambakan di kelas itu, kelasnya maunya bagaimana. Apa kelasnya pengennya nggak ada pelajaran selama 1 minggu? Jangan, ya. Apakah 1 hari ada job course-nya gitu. Silakan untuk siswa menuliskan. Kemudian yang kedua, semua usulan dari murid itu ditulis, dirangkum, disatukan di papan tulis. Kemudian nanti dibaca, ya, oleh perwakilan kelas atau ketua kelas, atau nanti dibacakan oleh guru kelas atau guru mapelnya. Kemudian ketiga yaitu kalimat-kalimat yang disepakati untuk menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Jangan menggunakan kata dilarang, tidak boleh, ya. Diubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian langkah keempat yaitu guru juga bisa mengecek kembali usulan dari murid, apakah masih ada pernyataan yang berbentuk aturan, ya kan? Nanti dicek kembali kalimat-kalimatnya, kata-katanya, dan guru dan murid mendiskusikan kembali poin-poin yang tersebut nanti untuk menemukan nilai-nilai kebaikan atau keyakinan yang menjadi pokok utama keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan Bapak Sunarto.
Nah, cara seperti ini dilakukan untuk mengubah kalimat berbentuk peraturan menjadi bentuk keyakinan kelas. Ya, kita nanti langsung coba membuat dulu, merancang. Yang keenam, yang kelima dulu, cek kembali keyakinan kelas secara berulang bersama-sama. Banyaknya peraturan yang telah digabung menjadi satu keyakinan membuat poin-poin yang menjadi lebih sedikit. Berarti ini disederhanakan dari yang tadi banyak kata-kata atau aturan-aturan yang diinginkan, kemudian disimpulkan lagi. Dan yang keenam, keyakinan kelas yang selesai sudah disepakati bersama guru dan siswa bisa ditinjau kembali. Boleh juga diberikan tanda tangan seluruh siswa ya sebagai tanda sepakat dan diyakini bersama antara guru, siswa dan seluruh komponen yang ada di kelas. Pada prinsipnya keyakinan kelas memang tidak terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Misalkan 100 kesepakatan harus disepakati, nanti malah siswa tidak bisa memahami seluruhnya. Kalau bisa jangan banyak-banyak, disimpulkan aja 4 atau 6 lah, maksimal 6. Jangan terlalu banyak, nanti malah justru muridnya susah untuk mengingatnya. Bisa juga daftar keyakinan kelas itu didesain dan dicetak dengan bentuk yang unik. Ya, contohnya kemarin saya bisa melihat di kelas 7A, 7B, 7C ya, di sana sudah ada beberapa kesepakatan kelas ditempel di tembok belakang kelas ya, bagian belakang, supaya bisa dilihat oleh seluruh siswa. Nah, contoh poin keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan murid. Ya, ini dibuat oleh guru dan murid bersama-sama. Contohnya adalah senantiasa menghormati orang lain. Nah, di sini terdapat nilai-nilai yaitu menghormati ya, menghargai orang lain, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas yang diberikan oleh guru. Tapi tidak hanya oleh guru saja, ketika siswa diskusi atau berkelompok juga harus berkomitmen antara siswa dengan siswa dalam satu kelompok. Kemudian keyakinan berikutnya adalah senantiasa membantu dalam kebaikan tentunya, bukan ketika ulangan atau penilaian ya. Kemudian disiplin belajar, boleh juga ditambah dengan disiplin beribadah. Ini contoh poin keyakinan kelas. Atau contoh lain juga yaitu seperti ini bentuknya, ada hormat. Hormat itu maksudnya di dalamnya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, boleh juga bekerja keras gitu ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Atau contoh poin lainnya yaitu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini contoh poin-poin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bisa Bapak Ibu terapkan. Dan ini hanya contoh ya, masih bisa dikembangkan yang lainnya. Banyak nilai-nilai kebajikan lainnya yang memang perlu diterapkan dalam kelas. Nah, setiap hari guru bisa membacakan keyakinan kelas sebelum memulai pelajaran sambil mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ya, cukup 1 menit lah, jangan terlalu lama. Itu semata-mata untuk mengingatkan supaya murid selalu ingat dengan kesepakatan kelas. Dan insya Allah dampak dari keyakinan kelas yang dirancang atau diterapkan dengan baik di sekolah atau di kelas dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah.
Kesimpulannya untuk tentang keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan dan lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang kalimat positif, bukan kalimat larangan atau menghindari kata tidak boleh atau jangan atau dilarang. Dan keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti siswa susah untuk mengingat atau bahkan susah untuk dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Curah pendapat ya, bukan curhat pendapat. Dan barangkali ada yang belum sesuai atau belum lancar, bisa ditinjau kembali untuk diperbaiki di waktu yang depan. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Semoga yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat. Dari saya, semoga tidak ngantuk ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat rekan-rekan dari CGP yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin Nah, tiba saatnya kepada sesi tanya jawab. Karena ini narasumbernya ada 4, berarti kita batasi 4 penanya saja. Monggo. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan pada saya. Saya punya masalah mungkin dan saya minta bantuan dari jenengan. Saya punya 2 siswa. Yang pertama itu tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan ya. Bagaimana caranya supaya anak itu mau mengerjakan tugas tersebut? Oh iya, yang kedua itu anaknya menghindar, berarti karena dia tidak seperti teman-temannya, karena dia masih punya tugas yang belum dikerjakan. Saya bukan guru yang bisa memahami keinginan siswa, jadi saya mohon sarannya biar ada perubahan untuk 2 anak itu. Hal yang ingin saya tanyakan tadi sudah disampaikan sama Bu Dian dan Bu Nurlena bahwa ada unsur yang timbul dari diri kita secara internal atau intrinsik. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita menemukan unsur tersebut jika kita tidak boleh memberikan hadiah ataupun bentuk apresiasi. Itu yang pertama. Terus kemudian bagaimana caranya sih supaya kita tetap bisa cukup dengan hati ke hati, tapi mereka bisa jujur begitu dalam pengendalian masalah. Kemudian yang kedua juga kami seringkali menemukan anak-anak yang kami hobisit, tapi rata-rata kalau kami temukan kasusnya itu orang tuanya itu kurang kurang bisa merespon atau bisa menyemangati anaknya gitu. Bagaimana untuk bisa melakukan pendekatan yang lebih bisa efektif gitu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Yang pertama, siswa ini saya kurang dia kurang percaya diri. Bahkan sampai tugas-tugas juga tidak pernah mengerjakan atau mengerjakan pun asal-asalan. Itu siswa saya yang pertama. Dan siswa saya yang kedua ini terlalu sangat percaya diri. Jika ada kasus yang seperti ini, gimana yang harus saya lakukan seperti itu? Ya, seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan, berarti benar-benar tadi menyimak ya gitu nih. Tetapi mungkin yang lainnya yang tidak bertanya karena pertanyaannya itu sudah terwakilkan oleh yang bertanya. Ya, terima kasih untuk Bu Maimunah. Jadi kembali lagi begini, kembali lagi ke karakter. Jadi style orang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya tadi
ada siswa yang tidak mau mengerjakan, itu memang kita harus mencari tahu apa sih penyebabnya. Kemudian kita juga bisa, pada dasarnya yang perlu digarisbawahi adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi antar rekan sejawat. Jadi mungkin yang sudah saya terapkan, kebetulan saya mengajar itu selalu bareng dengan matematikanya Bu Anita. Saya pernah mengalami masalah seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Zia. Jadi akhirnya anak ada tidak nyaman di kelas, kemudian mau keluar. Saya cari tahu dulu di kelas ada masalah apa dengan si anak ini gitu kan. Kemudian si A si B di kelas itu menyampaikan, ada katanya dia malu, ada dengan guru mapelnya gitu kan. Setelah saya tahu permasalahannya, kemudian kunjungan ke rumahnya, kita pendekatan, kita nggak langsung menyampaikan kamu di kelas ada masalah ini ya gitu kan. Kita tanya dulu kenapa nggak berangkat gitu kan. Kemudian akhirnya mengerucutlah di situ, katanya nggak punya teman gitu kan. Kemudian setelah itu setelah dia selesai, saya menyampaikan, kamu malu karena ada yang mengatakan kamu bodoh, saya bilang kayak gitu. Dia langsung nangis, kemudian saya sampaikan, yang ngomong bodoh itu bukan gurunya kan Mbak, itu temenmu kan, gitu kan. Terus akhirnya dia baru terbuka di situ. Akhirnya dua anak itu, yang satu karena sudah nyaman PS, kemudian kalau berangkat dia tugasnya banyak tidak bisa mengikuti. Kemudian saya juga dengan gurunya itu saya menyampaikan bahwa Bu, ini tolong, Mas itu Bu Anita, ini tolong kalau anak saya sudah mau berangkat ke sekolah, itu tolonglah jangan dikasih soal dulu atau jangan disuruh maju dulu gitu kan. Nah ternyata berhasil di situ, mereka sudah bisa nyaman. Setelah nyaman di situ baru Bu Anita masuk ya, secara perlahan, secara pelan. Nah anak kan kalau misalnya disuruh maju, dia karena teman-temannya sudah backup, dia berani maju. Nah itu, dan alhamdulillah bisa selamat sampai di akhirnya lulus. Pertanyaan kedua dari Pak Jainuddin terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik sedangkan tidak boleh memberi penghargaan ya. Jadi begini Bapak Ibu, dari 4 penanya intinya adalah Bapak Ibu itu mengungkapkan permasalahan siswa, intinya di situ. Nah, permasalahan siswa itu banyak sekali, sehingga untuk pemecahan masalahnya kita perlu mengenali permasalahan satu persatu. Karena perlu diketahui Bapak Ibu, permasalahan anak A tidak bisa kita pecahkan dengan cara permasalahan anak B. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ada caranya sendiri-sendiri. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Bu Lela tentang segitiga restitusi. Insya Allah kalau 3 langkah yang ada di segitiga restitusi itu kita laksanakan, tidak harus guru BK, tapi kita juga bisa. Panggillah anak itu, kemudian lakukan 3 langkah tadi. Mulai dari menstabilkan dulu identitasnya, kemudian langkah yang kedua validasi, kemudian baru yang ketiga. Kalau 3 langkah ini dipenuhi, itu kita bisa menemukan permasalahannya sebenarnya apa, pokok atau poinnya di situ apa. Itu saja jawaban singkat dari saya, nanti akan dilengkapi oleh Bu Laila dan Pak Koko. Terima kasih. Pendekatan yang kita gunakan di sini paling tidak itu 3-tiganya memang harus dipenuhi, mungkin begitu pasti. Jadi ketika kita memanggil anak, mendekati anak itu tidak di depan teman-temannya atau di ruang BK kan banyak orang ya. Ada kan ruang tertutup, ada kalau dulu saya lihat kan ada ruang konsultasi ya, konseling. Nah mungkin kayaknya akan lebih baik kalau anaknya itu kita secara face to face, jadi berdua dulu. Apakah kita tanyakan baik-baik, apakah anak itu tetap masih tidak mau jujur. Nah kalau memang tidak mau, ini kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua. Kita kenali sifatnya dulu, apakah memang anak itu tipe
suka berbohong atau tidak. Nah, saya rasa kalau tiga-tiganya memang selama ini kan kayaknya bagi saya sendiri ya, ketika menyelesaikan anak itu kadang saya cuma ada di pertama, menanyakan kesalahannya saja. Kemudian saya yang memberikan solusinya. Jadi kita tidak memberikan penguatan pada mereka bahwa mereka itu salah, tapi kita langsung menjudge itu nggak boleh, itu nggak benar. Kayaknya itu yang akhirnya menjadikan anak itu cenderung takut. Nah, di sini kita memosisikan diri tadi, kita berusaha mendekati anak face to face, bicara selayaknya mungkin seorang teman. Kemudian kita menguatkan bahwa walaupun mereka melakukan salah tidak apa-apa, kita berusaha. Nah, sekarang bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut? Untuk setiap masalah memang pemecahannya berbeda-beda, Bu. Ya, kita memang perlu kolaborasi, tidak hanya wali kelas atau guru mapel saja. Untuk BK juga tetap nanti dilibatkan untuk mencari, ya. Kalau bisa memang anak yang mencari solusi masalah sendiri, ya. Jadi anak ditanyakan saja untuk memecahkan masalah kamu bagaimana. Jangan guru yang memberi alternatif. Ya, guru memang punya solusi-solusi yang diajukan, tapi menunggu dulu supaya anak bisa mencari pemecahan dari masalah yang dihadapi anak itu sendiri. Kalau anak tidak tahu apa yang dilakukannya salah, ya guru mengarahkan apa sih yang kira-kira belum pas ya, itu coba diarahkan ke situ. Dan guru memang diperlukan tingkat kesabaran yang tinggi. Kalau kita sudah pakai emosi, khawatirnya nanti anak juga akan trauma. Semoga budaya positif yang ada di sekolah kita bisa kita kembangkan, kita majukan, kita maksimalkan, dan menghasilkan mutu siswa yang terbaik. Amin. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Semoga bisa puas, ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk rekan-rekan CGP, Pak Koko, Pak Nanta, Bu Lela, dan Bu Dian. Mari kita beri aplaus untuk rekan-rekan kita semuanya. Luar biasa materi hari ini, wawasan kita bertambah mengenai budaya positif, dan mudah-mudahan kita nanti bisa mengimplementasikannya di kelas. Saya berharap apa yang Bapak Ibu tanyakan ke rekan-rekan kita dijawab oleh beliau gak puas. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu nanti akan mencari lebih jauh terkait dengan bagaimana sih penerapan budaya positif dalam mengalami masalah anak-anak kita di kelas, agar pelayanan kita terhadap anak menjadi lebih baik. Menginjak acara yang terakhir, pertama mungkin sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman CBP yang berkenan berbagi terkait materi budaya positif, dan juga untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir menyimak dari awal sampai tuntas. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup acara kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo.